Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini karena sudah hari libur, jadi saya akan menyampaikan kelas hari ini secara asinkronus melalui video yang sudah terekam, yang mana saya upload di YouTube dan linknya akan saya berikan ke Bapak Ibu. Jadi hari ini kita akan memulai kembali dengan topik yang sama, yaitu absorption dan ion exchange, akan tetapi merupakan part yang ketiga atau part terakhir kita. Oke, jadi saya ingin sekali melanjutkan tentang absorpsi terlebih dahulu, ya sebelum kita masuk ke proses ion exchange atau pertukaran ion, di mana di proses absorpsi ini yang akan kita bahas hari ini adalah variabel-variabel proses dan siklus absorpsi. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat di sebentar saya anotate dulu. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ya, bahwa di proses absorpsi yang skala besar ya, itu sebenarnya bisa dibagi menjadi dua kelas ya. Yang pertama dan yang paling penting itu adalah sistem absorpsi siklik ya, di mana proses absorpsi ini ya, jadi absorbennya itu ditunggu dulu Bapak Ibu. Jadi dia akan menyerap pengotor-pengotor yang ada dari larutan. Kemudian setelah dia mengalami proses yang namanya proses jenuh, ya, maka dia akan diregenerasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang sebelah kanan ya Bapak Ibu, jadi kita punya kolom adsorpsi ya, atau kolom adsorber. Kita punya air yang kita mempunyai udara yang mengandung air cukup tinggi. Ya, kemudian melewati adsorber ini adalah untuk menghilangkan kadar air tersebut. Ya, sehingga dihasilkanlah udara yang kering. Nah, otomatis lama-kelamaan adsorben yang berada di dalam kolom adsorber ini akan menjadi jenuh. Nah, begitu dia menjadi jenuh, maka adsorben ini akan disubjekkan, akan dialirkan menuju ke proses regenerasi. Ya, dimana kalau saya lihat di sini proses regenerasinya itu menggunakan panas, ya atau temperatur swing cycle. Nanti kita akan bahas, ya Bapak Ibu. Nah, dengan menggunakan panas dipanaskan untuk menguapkan airnya, kayak gitu. Ya, dari adsorben sehingga adsorben yang keluar dari regenerator ini itu nantinya akan memiliki kadar air yang rendah lagi sehingga mampu digunakan kembali untuk menyerap air dari udara basah. Ya, dilewatkan ke cooler dulu karena kan ini di regenerasinya dengan menggunakan panas Bapak Ibu. Ya, jadi sama sistemnya dimasukkan dulu ke cooler supaya suhunya normal ya saat masuk ke absorber ya, dan bisa berfungsi seperti siklus sebelumnya. Nah, itu adalah yang sistem cyclic batch Bapak Ibu. Jadi setelah adsorbennya jenuh, baru dia masuk ke regenerator. Nah, akan tetapi kita punya sistem yang kedua, jadi kelas yang kedua, di mana ini adalah sistem aliran kontinu, Bapak Ibu. Ya, jadi di sini kita punya yang namanya moving batch. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ini di gambar yang kanan bawah, ya. Jadi ini tuh melibatkan ya aliran kontinu dari adsorben, ya, di mana alirannya ini itu antarkaren atau berlawanan dari arah alirannya feed, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misal melihat di bagian sini, sebenarnya kita punya moving batch Bapak Ibu, di mana adsorbennya ini tuh keluar terus gitu ya, keluar dan digantikan lagi dengan yang baru, keluar digantikan lagi dengan yang baru secara kontinu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada feed yang masuk, kemudian di dalam sini kan ada pack bednya adsorben Bapak Ibu. Nah, di sini adsorbennya otomatis jenuh ya Bapak Ibu, yang bagian atas duluan yang jenuh kan, yang bagian bawahnya belum jenuh. Ya. Nah, saat feednya ini melewati kolom adsorber, sebenarnya adsorben yang baru ya, jadi adsorben yang lama ini, adsorben yang lama ini keluar. Ya, jadi makanya dinamakan moving batch. Jadi adsorben yang lama ini keluar masuk ke regenerator, kemudian yang hasil regenerasi jadi adsorben yang udah bersih masuk lagi ke kolom adsorber. Jadi feednya jalan, adsorbennya juga jalan dengan arah yang berlawanan.
Nah, ini yang kita sebut dengan kelas kedua atau kelas sistem aliran kontinu. Ya, oleh karena itu, karena bednya itu terus berjalan, Bapak Ibu, keluar masuk kolom adsorber, makanya kita sebutnya dengan moving beds. Kalau yang atas ini tadi kan adsorbernya jenuh dulu, ya dia melewati titik breakpoint, ya, baru kan kita ganti, ya, kita regenerasi, kita pakai lagi kolom yang memiliki adsorben bersih, nah, seperti itu. Kalau yang ini enggak, Bapak Ibu, ini kolomnya jalan. Ya, jadi adsorbennya keluar, regenerasi, hasil regenerasinya masuk lagi ke sini sepanjang proses adsorpsi. Ya, jadi kalau yang ini fit jalan, adsorben juga jalan. Kalau yang ini fitnya jalan, ya, jadi unit R-nya masuk terus, tapi adsorbennya tetap di sini, fix. Ya, kalau dia sudah jenuh, baru dia diregenerasi. Kalau belum jenuh, ya dia akan diam di tempat. Ya, jadi ini adalah dua kelas eh, proses absorpsi dalam skala besar. Ya. Ada yang siklik, ya, jadi batch ini sistemnya, ada yang kontinu, seperti yang saya sebutkan. Nah, kemudian dari tadi saya menjelaskan tentang regenerator ya. Itu adalah di mana adsorben yang jenuh itu dipulihkan kembali kapasitasnya. Nah, ada 4 metode umum yang biasanya digunakan untuk meregenerasi adsorben atau membuat adsorben itu seperti baru lagi. Ya, kalau mungkin bahasa sehari-harinya kita cuci adsorbennya ya. Nah, caranya bagaimana nih cara membersihkan adsorben ini supaya adsorben yang awalnya jenuh ini bisa menjadi seperti fresh lagi. Nah, ada 4 cara Bapak Ibu. Ada yang menggunakan namanya siklus temperatur swing. Ya, jadi di dalam proses regenerasi ini dia dipanaskan adsorbennya Bapak Ibu. Karena dipanaskan sehingga partikel sehingga apa namanya adsorben yang terserap dalam adsorben ini akhirnya lepas. Gitu. Nah, ada juga yang menggunakan metode kedua, ya, dengan menggunakan pressure swing cycle, Bapak Ibu. Ya, ini biasanya vakum, Bapak Ibu ya. Di vakum. Ya, jadi di dalam regenerator ini tekanannya itu di bawah 1 atm, ya, sehingga akhirnya adsorbat yang tetap dengan adsorben itu lepas dari adsorbennya, sehingga adsorbennya itu bersih kembali, begitu, ya. Karena kayak disrupt, kayak disuction gitu kan Bapak Ibu, disedot gitu ya. Ini adsorbennya lepas, kita adsorbennya itu yang pressure swing. Nah, terus kemudian ada juga yang ketiga, Bapak Ibu. Nah, ini adalah inert Hertz gas stripping cycle. Jadi, ini adalah di mana di dalam regenerator ini, adsorbat itu dialiri oleh gas yang inert, gitu ya. Jadi, gas yang inert ini itu nantinya bisa membawa adsorbat yang terserap dengan adsorben itu keluar dari adsorbennya. Sehingga adsorbennya kembali bersih. Nah, jadi dia kayak disemprot dengan gas. Nah, waktu disemprot dengan gas, adsorbatnya itu lepas dari adsorben. Itu yang nomor 3. Ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah displacement per cycle. Ya. Jadi kita memberikan kayak suatu larutan ya yang mana bisa menukar ion. Jadi begini Bapak Ibu. Jadi kalau misal regenerator ini contohnya ya, kayak misal kita punya ini nanti mungkin contohnya akan kita lihat di subbab kita yang terakhir yaitu tentang pertukaran ion. Cuma mungkin kalau yang paling mudah aja contohnya adalah untuk pelunakan air atau water softening ya. Mungkin Bapak Ibu di pabrik pastinya pakai air ya, air proses ya kan. Nah, air proses ini sebelum kita pakai ya, itu pastinya akan ada proses yang namanya dilunakkan atau penghilangan kesadaran. Nah, ya, itu kan sebenarnya proses absorpsi juga Bapak Ibu. Ya kan, jadi kesadarannya diserap oleh si resin gitu ya atau si adsorbennya. Nah, kemudian adsorbennya kan jenuh tuh dengan ion-ion logam kesadaran. Nah, kemudian kan dia harus diregenerasi, ya, diregenerasi lagi supaya resin atau adsorben yang sudah jenuh itu dapat dipakai kembali. Ya, nah dengan apa? Dengan yang namanya ini siklus displacement purge. Nah, dia mengalirkan larutan
Ya, kalau di kasus water softening tadi, larutan yang dialirkan adalah larutan garam atau NaCl. Ya, jadi ion-ion logam yang sudah terserap, ya, ion-ion logam kesadahan yang sudah terserap oleh si resin atau sorben itu ditukar ya dengan ion Na dari larutan garam. Sehingga yang Ca kan kalau kesadahan itu kan logamnya dua ya, Pak, itu yang paling utama Ca dan Mg, kalsium dan magnesium. Ya. Nah, jadi kalsium dan magnesiumnya ini udah memenuhi adsorben. Itu ya Bapak Ibu, sudah memenuhi adsorben. Nah, jenuh kan berarti dia nggak bisa nyerap lagi Ca sama Mg kalau sudah penuh resinnya. Nah, sehingga perlulah ditukar dengan ion Na. Nah, dari mana ion Na ini? Datangnya dari larutan garam. Ya, nah jadi untuk regenerasi resin atau adsorben dalam proses water softening ini, kita menggunakan yang namanya siklus displacement purge menggunakan larutan garam. Ya, nah, jadi pada saat larutan garamnya itu eh, masuk ke dalam kolom adsorber, ya, nah ion Na-nya akan menggantikan ion Ca dan ion Mg. Gitu. Nah, sehingga ion Ca dan ion Mg-nya lepas, terbawa oleh larutan tersebut, ion Na-nya tertinggal di dalam resin itu. Nah, sehingga resin itu bisa aktif kembali untuk menyerap Ca dan Mg lagi. Nah, itu adalah displacement purge cycle, Bapak Ibu. Ya, jadi ini proses regenerasi yang biasanya dipakai untuk sistem pertukaran ion atau ion exchange. Begitu. Ya. Nah, oke, ya ini sebenarnya eh, sesuatu yang sangat umum ya Bapak Ibu ya. Karena proses kita ini kalau absorpsi ya secara umum ya mostly industri itu menggunakan sistem batch Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat yang ini ya antara dua kelas ini ya cyclic batch system dan continuous flow system itu sebenarnya yang paling banyak digunakan di industri itu yang nomor satu. Makanya kenapa disebut yang most important. Ya karena dia yang paling sering dipakai. Nah, karena dia sistemnya batch Bapak Ibu, maka biasanya di industri itu ya mereka itu akan pakai minimum dua fixed bed secara paralel. Bisa jadi tiga untuk memudahkan proses regenerasinya. Ya, jadi satu, jadi kalau tiga ya, coba saya gambarkan gitu ya. Ya, jadi misal saya punya kolom satu, ya, lanjut ini kolom dua, ini bukan lanjut sebenarnya bukan seri Bapak Ibu, ini sorry ya, ini gambar size-nya nggak sama. Ya, ini kolom satu, ini kolom dua, ini kolom tiga, fungsinya sama Bapak Ibu. Jadi air masuk, ya, kemudian dia mengalami proses adsorpsi, kemudian dia keluar menuju proses selanjutnya, ya, next proses gitu ya Bapak Ibu ya. Sorry, tulisan saya nggak pakai stylus, jadi tulisan saya agak jelek di sini. Nah, kalau ini sudah apa namanya penuh Bapak Ibu, maka aliran ini tidak lagi masuk ke kolom satu, dia akan dialirkan ke kolom dua. Nah, yang kolom satu berarti di stop Bapak Ibu alirannya, di stop ya. Nah, di stop. Nah, dia akan mengalami yang namanya proses regenerasi, ya, regenerasi. Ya, dia akan entah dipanaskan, entah divakum, ya, entah dia dialiri oleh gas inert atau dia akan mengalami proses pertukaran ion seperti yang tadi saya jelaskan tentang water softening. Ya, nah nanti ini kan lama kelamaan juga kolom dua ini akan penuh, Bapak Ibu. Ya, penuh sehingga kalau ini penuh maka aliran masuk akan dialirkan ke kolom ketiga, sementara kolom kedua ini dibersihkan, ya. Di kolom kedua ini dibersihkan juga, ya, mengalami yang namanya proses regenerasi, ya. Jadi dia akan masuk ke kolom tiga, ya. Nah, tujuannya apa sih punya seperti ini? Tujuannya adalah supaya proses ini tidak berhenti. Ya, karena Bapak Ibu bisa bayangkan kalau tabungnya atau kolomnya hanya satu, begitu dia jenuh, ya,
kita harus meregenerasi kan kolom tersebut, tapi juga butuh yang namanya waktu. Padahal proses kan harusnya jalan kontinu. Nah, kalau dia butuh waktu untuk membersihkan, berarti prosesnya harus stop dulu dong. Kalau kita cuma punya satu kolom. Nah, oleh karena itu, kenapa secara umum biasanya mereka itu beroperasi sepasang paling tidak Bapak Ibu. Bahkan kadang mereka punya hingga 3 ya dalam satu sistem ini. Jadi makanya dia bekerja secara paralel ya supaya prosesnya nggak berhenti. Nanti kalau 3 ini penuh ya jenuh degenerasi, nah kolom 1 udah selesai degenerasi bisa dipakai lagi. Jadi bergantian pakai begitu ya. Nah, oke. Nah, kita juga kenal satu lagi proses Bapak Ibu untuk regenerasi, kita sebutnya steam stripping. Steam stripping. Ya, jadi steam stripping ini sebenarnya mirip seperti yang tadi saya bilang inert gas purge cycle. Cuma kalau inert gas purge cycle misalnya kita pakai benar-benar gas Bapak Ibu. Ya, benar-benar gas. Nah, kalau di sini kita pakai uap air. Ya, nah ini biasanya dipakai untuk meregenerasi karbon aktif yang digunakan untuk pemurnian solvent. Ya, ini umumnya kita pakai steam stripping. Ya, nah di mana steam stripping ini sebenarnya merupakan kombinasi dari temperatur swing cycle dan displacement purge cycle. Kenapa kok displacement purge cycle? Ya, karena kita menggunakan larutan, ya, kita menggunakan uap air, ya, sesuatu yang wet gitu ya, yang basah gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang inert gas purge, walaupun sistemnya itu kurang lebih sama karena steam itu vapor, gas itu juga vapor gitu ya. Jadi sistemnya sama gitu. Cuma memang kalau di apa namanya di buku itu ditulis dia kombinasi displacement purge karena sifatnya steam itu sebenarnya basah, Bapak Ibu ya. Jadi mirip seperti ini, seperti displacement ya yang menggunakan larut. Dan dia juga disebut kombinasi dari temperatur swing. Loh, kenapa? Karena steam ini suhunya tinggi. Ya, jadi otomatis absorbennya juga akan menjadi panas. Ya. Nah, jadi kan ini sama juga seperti temperatur swing. Ya, Bapak Ibu ya. Yang memanaskan ya si absorben itu supaya melepaskan adsorbannya. Begitu. Nah, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, ya silahkan nanti bisa langsung chat di grup atau chat private ke saya tentang topik ini, ya. Oke, saya akan lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, ini kita masuk ke eh, bagian yang terakhir, ya, yaitu proses pertukaran ion atau ion exchange. Ya, jadi Bapak Ibu, sebentar. Nah, jadi proses ion exchange ini sendiri, oh sorry Bapak Ibu, sebentar ya. Nah, proses ion exchange ini sebenarnya adalah seperti reaksi kimia antara ion yang ada di dalam larutan. Jadi kan kalau Bapak Ibu kemarin kita sempat ngobrol tentang absorpsi ya, ya. Jadi eh, ya absorpsi itu kan ada 2 fase, fase solid ya, yang mana itu fasenya si adsorben dan fase liquid ya. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat pada saat kita membicarakan tentang penghilangan polutan gitu ya, penghilangan polutan dari dalam air. Ya, maka pada saat kesetimbangan itu sebenarnya masih ada polutan yang ada di dalam larutan dan masih ada dan juga ada polutan yang terikat di dalam adsorben. Karena adsorbennya sudah menyerap si polutan itu. Ya, cuma dari larutan yang keluar pun itu biasanya juga masih ada sedikit polutan. Nah, berarti ini mirip Bapak Ibu ya. Cuma kalau di sini kita ion gitu ya. Di ion. Jadi sebenarnya proses ion exchange ini adalah chemical reaction antara ion di dalam solution. Jadi kita punya ion di dalam solution, kita punya ion di dalam solid, di dalam adsorbennya. Nah, di mana ion di dalam solution dan ion dalam adsorben ini itu saling bertukar, Bapak Ibu. Ya, saling bertukar. Ya. Jadi dia mirip adsorpsi, cuma
dia ada bedanya karena kalau absorpsi itu lebih ke arah fisika, Bapak Ibu ya. Kalau ion exchange ini lebih ke arah kimia karena ada reaksinya. Gitu ya. Jadi makanya dia bisa dibilang sebagai special case ya atau kasus spesial dari absorption. Karena dia mirip, serupa tapi tidak sama ya. Seperti itu ya. Nah, oke, di dalam proses pertukaran ion atau ion exchange ya, beberapa ion tertentu itu dihilangkan dari dalam solutionnya ya dengan cara menukar ion tersebut dengan ion yang ada di dalam solid kayak gitu. Jadi seperti yang tadi saya contohkan ion exchange untuk water softening, Bapak Ibu. Yang mau kita hilangkan dari air itu adalah ion Ca dan ion Mg karena dua itu yang menyebabkan kesadahan air. Itu mau kita serap dengan menggunakan resin. Nah, resin yang mengandung ion Na. Nah, jadi kita menukar ion Ca dan Mg yang ada dalam larutan itu dengan ion Na yang ada di dalam solid. Jadi kita tukar. Ya, sehingga setelah keluar dari kolom ion exchange, ya airnya itu tidak lagi mengandung Ca dan Mg, melainkan mengandung Na. Sementara resinnya sekarang yang mengandung Ca dan Mg. Jadi mirip kayak absorpsi, proses penyerapan, tapi sebenarnya ini adalah proses ion exchange. Ya, ada reaksinya, di mana Na-nya yang ditukar ke si air. Nah, oke. Nah, faktor yang penting di dalam proses ion exchange ini adalah electroneutrality. Jadi dalam proses ion exchange ini kenetralan ya, kenetralan dari material dan juga larutannya ya secara jadi kan kayak tadi itu Ca itu kan bukan Ca aja ya Bapak Ibu ya. Ca itu kan Ca2+ gitu ya. Mg itu juga 2+ gitu ya Bapak Ibu. Na itu plus kayak gitu ya. Nah, pada saat mereka bertukar itu mereka harus menjaga muatannya supaya tetap netral. Jadi kalau misal satu Ca2+ ini nempel ke resin, dia harus ditukar tidak hanya dengan satu ion Na+. Kalau Na kan plus, Bapak Ibu. Ya. Nah, supaya netral, berarti satu ion Ca2+ harus diganti dengan dua ion Na+. Supaya sama-sama electroneutrality. Jadi muatannya itu tetap netral, Bapak Ibu. Ya. Nah, sama magnesium. Magnesium itu juga 2+, Bapak Ibu. Tidak boleh ditukar hanya dengan satu Na+. Nggak balance dong. Kamu kasih aku 2+, aku cuma ngasih kamu 1+. Nggak bisa. Nah, supaya tetap netral, maka satu ion Mg2+ harus ditukar ya dengan dua ion Na+. Supaya sama barternya. Ya, supaya menjaga yang namanya electroneutrality atau kenetralan muatan kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah beberapa contoh ya, beberapa contoh reaksi yang mungkin terjadi. Ya, ini yang tadi saya bilang ya, kalau kesadahan gitu ya, kita di dalam air ya, solution, kita punya Ca2+. Gitu ya. Kemudian kita punya resin di mana resin ini itu memiliki ion Na. Gitu, Bapak Ibu. Nah, pada saat Ca2+ ini masuk ya, jadi ini masuk nih, ya masuk ke dalam kolom absorpsinya, kolom ion exchange-nya ya, maka ion Ca-nya ini akan bertukar dengan ion Na, gitu. Ya, sehingga makanya tadi saya bilang ya, Na ini dua, Bapak Ibu, Ca-nya cuma satu. Ya, karena dia bertukar, maka yang menempel sekarang di resin itu adalah ion Ca-nya, sementara ion Na-nya yang terikut di dalam solution, dalam air. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini satu Ca2+ ditukar sama dua Na. Ini untuk maintain electron neutrality. Ya, nah, terus kemudian, nah contoh yang kedua ini adalah contoh kalau misal ya ion exchange-nya ini itu terjadi antara misal nih kayak larutan garam gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita mau tukar supaya dia bisa menjadi uh, untuk penetralan. Jadi misal gini nih, kita punya larutan garam, kita mau jadiin dia atau pemurnian air lah ya. Mungkin saya bisa bilang ini pemurnian air. Ya.
Jadi air-air yang masih mengandung natrium, ya. Nah, kita mau ubah supaya menjadi netral, gitu ya Bapak Ibu, dengan menggunakan resin yang sifatnya asam. Ya, resin sifatnya asam, makanya dia mengikat H, kayak gitu. Ya, jadi kita mau memurnikan air laut, gitu misal ya. Misal kita mau memurnikan air laut supaya dia jadi air yang tawar, misal itu dengan mengurangi jumlah kadar sodiumnya atau Na-nya. Nah, maka kita masukkan larutan brin gitu ya. Nah, larutan garam yang mengandung Na+, nah kita masukkan ke dalam resin yang asam, Bapak Ibu. Ya. Nah, dia akan bertukar, Bapak Ibu. Ya. Jadi Na-nya ini, ya, Na-nya ini, ya Bapak Ibu ya. Oh sorry, ini bukan larutan garam. Ini mungkin saya revisi ya. Ini mungkin larutan kayak basa gitu deh Bapak Ibu ya. Larutan basa, ya, bukan larutan garam. Mohon maaf. Jadi misal kita mau memurnikan air yang awalnya itu basa atau pH-nya tinggi, ya. Nah kemudian kita masukkan ke dalam solid, ya, atau ke dalam adsorben yang bersifat asam, gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kita punya di dalam solution itu Na plus dan OH min kan. Nah, kemudian Na plus ini dia akan bertukar dengan si H. Ya. Nah, kalau H kan H plus, Na plus. Jadi nanti satu Na plus ditukar dengan satu H plus. Ya. Beda kayak yang tadi. Yang tadi kan Ca2 plus ditukar dengan 2 Na plus. Kalau ini karena muatannya sama, jadi setiap satu Na plus ya ditukarnya dengan satu H plus. Gitu ya. Nah, sehingga Na-nya terikat ke dalam resinnya, yang terlepas adalah H plus-nya. Nah, H plus kalau bereaksi dengan OH min, ya dia akan membentuk H2O, yang mana itu adalah air yang netral. Seperti itu, Bapak Ibu. Yang contoh yang kedua. Nah, ada juga yang resin itu, kalau ini kan tadi resinnya itu resin yang netral ya Bapak Ibu ya, Na2R. Ya, dia nggak membawa asam, dia nggak membawa basa. Ya. Nah, kalau yang ini sifat resinnya asam. Nah, ini kita punya juga contoh satu lagi, resin yang sifatnya basa. Ya, resin yang sifatnya basa. Nah, kalau resin yang sifatnya basa, biasanya digunakan untuk menukar anion. Berarti kan kationnya ya, Bapak Ibu, yang plus-plus kan. Ya, Ca plus, Ca2 plus, Na plus, Mg2 plus, ya kan, itu yang ditukar. Nah, kalau resin basa, itu yang ditukar adalah anionnya. Cl min, SO42 min, fosfat, ya, yang anion-anion, itu yang ditukar. Nah, jadi kalau misal kita punya, kadang-kadang kita juga gini Bapak Ibu, pada saat kita mengambil air dari sungai, air sungai itu mengandung klorid yang banyak, klorida yang banyak. Kita nggak inginkan di industri klorid yang banyak, karena itu bisa merusak mesin kita. Jadi biasanya dimasukkan juga ke anion exchanger, di mana di anion exchanger ini kita mengurangi jumlah Cl-. Nah, jadi di sini Cl- nya ini ditukar dengan si OH. Bapak Ibu, OH ini kan juga OH minus ya. Nah, sama-sama -1 Bapak Ibu. Jadi satu ion Cl ya ditukar dengan satu ion OH minus. Gitu ya. Jadi akhirnya yang nempel di solidnya, yang nempel di resin adalah klorida. Yang terlepas itu adalah OH minus. Gitu. Ya. Ini ada beberapa contoh resin. Jadi ada resin netral, ada resin asam, ada resin basa. Resin asam ya itu biasanya untuk menukar kation, resin basa menukar anion, resin netral itu biasanya menukar kation sih, mostly ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat satu video. Saya akan share sound juga supaya dengar suaranya. Ini adalah bentuk water softening yang tadi saya banyak ceritakan. Mungkin Bapak Ibu dengan melihat video bisa lebih jelas ya gambarannya. Water softeners contain two separate chambers, a brine tank and a resin tank. And the resin tank is where the water softening is actually taking place. Water softeners make use of a process called ion exchange to remove the hardness ions from the water. These hardness ions are primarily calcium and magnesium, but they can also include things like manganese, iron, and radium. The resin tank contains a bed of small beads that have sodium ions electrostatically attached to them.
The water softener pumps hard water through this bed of resin beads, and the hardness ions are exchanged with the sodium ions. Now, eventually that resin will fill up with hardness ions and it can't soften any more water. At that point, the water softener must regenerate. The water softener goes offline, and this is where the brine tank comes in. Salt brine from the brine tank is pumped into the resin, and that salt brine washes away the hardness ions and replaces them with a fresh layer of sodium ions, so the softener can then go back online and resume softening more water. So I hope this has helped you better understand how water softeners work. If you've got more questions, please let us know. Oke, jadi itu salah satu contoh proses ion exchange yang paling populer saat ini Bapak Ibu, yaitu untuk melunakkan air seperti itu ya. Dan ini sangat banyak dipakai di industri kita. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses perhitungan nih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa sambil membuka buku Giancoplis Bapak Ibu edisi 5. Nah, kita akan membahas. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Oke, ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat di video ya Bapak Ibu ya, bahwa adsorben itu memiliki yang namanya sisi aktif Bapak Ibu. Ya, sisi aktif, di mana sisi aktifnya itu jumlahnya itu tetap ya Bapak Ibu ya, nggak bisa resin tiba-tiba naik gitu ya kapasitas absorpsinya, atau tiba-tiba turun kapasitas absorpsinya, tidak. Jadi biasanya mereka memiliki jumlah active sites yang fix gitu ya. Nah, ini untuk contoh. Ini untuk contoh ini ya Bapak Ibu ya. Contoh yang, nah ini contoh yang kedua nih Bapak. Ya, kita lihat dari persamaan yang 28.42 ya. Nah, mungkin saya tulis di sini ya. Ini tadi Na plus ya ditambah HR ya. Kemudian menjadi NaR ditambah persamaan 2 ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Nah, pada saat kita berbicara tentang kesetimbangan, ya, ini kalau prosesnya jalan terus, Bapak. Jadi NA-nya masuk terus, nah kan lama-lama hanya kan bertukar. Jadi kalau NA-nya masuk terus, dia akan bertukar dengan H menjadi AR plus H plus. Jadi ya, Pak ya. Tapi sampai pada suatu titik, ya, dia akan mengalami yang namanya kesetimbangan. Baik, di mana active sites dari adsorben itu ya itu akan sebagian itu terisi oleh Na, sebagian itu terisi oleh H. Ya, karena kenapa sih? Karena seperti yang saya bilang ya Bapak Ibu ya, tidak ada proses yang 100% ideal. Bapak Ibu. Oh, semua Na pasti akan nempel ke R. Ya, that's ideal. Ya, tapi tidak semua proses kita tidak ada yang ideal Bapak Ibu. Jadi pastinya Na ini mungkin banyak yang nempel ke R, gitu ya, ke resinnya, tapi masih ada H juga yang tersisa yang masih nempel ke resin. Ya, nah, di mana pada saat equilibrium atau kesetimbangan, nah kita mengenal yang namanya konstanta kesetimbangan. Ya, nah, konstanta kesetimbangan ini apa sih, gitu ya? Nah, dapat didefinisikan seperti persamaan 4 ini, Bapak Ibu. Ya, di mana K ini sebenarnya adalah ya konsentrasi yang sebelah kanan dibagi konsentrasi yang sebelah kiri. Ya, konsentrasi yang sebelah kanan adalah NaR kali H plus. Konsentrasi yang sebelah kiri itu Na plus dan H. Ya, makanya dia tulis seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nah, tadi saya bilang ya, di equilibrium, resin sebagian mengikat Na, sebagian mengikat H. Ya, nah, padahal jumlah resin di dalam kolom itu kan nggak berubah-ubah, Bapak Ibu. Saya pertama mungkin masukkan 10 kilo, seiring berjalannya waktu, nggak bisa dong dia menjadi 20 kilo. Ya, dia akan tetap 10 kilo. Jumlah active size-nya pun itu sama. Sehingga sebenarnya pada saat kondisi setimbang, ya, konsentrasi R, ya, jadi resin ini, jumlahnya si resin ini,
itu sebenarnya akan sama dengan jumlah resin yang mengikat Na plus jumlah resin yang mengikat H. Ya, oke, ya. Jadi jumlah R ini itu adalah sama seperti jumlah R yang mengikat Na plus jumlah R yang mengikat H. Nah, mengkombinasikan dua persamaan ini, Bapak Ibu, dengan menggunakan substitusi eliminasi, kita bisa mendapatkan persamaan benar. Ya, Bapak Ibu. Ya, ini saya tadi sudah coba substitusi eliminasi, berhasil mendapatkan nilai ini. Tadi Bapak Ibu bisa coba sendiri ya, karena ini matematis sekali. Oke, nah, pada saat solution atau pada saat larutan ini itu kita buffer atau kita sangga, jadi pH-nya nggak berubah-ubah, otomatis konsentrasi H-nya tidak berubah ya Bapak Ibu. Kalau pH berubah, konsentrasi H akan berubah. Tapi pada saat kita sangga atau pH-nya tetap, maka konsentrasi H plus ini itu konstan Bapak Ibu. Ya, sehingga kalau ini jadi konstan Bapak Ibu, ya kita bisa melihat bahwa persamaan 6 ini tuh mirip kayak persamaan Langmuir ya Bapak Ibu, kalau masih ingat ini persamaan Langmuir. Ya. Di mana NaR ini adalah Q gitu ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian H plusnya itu adalah K karena dia konstan. K kali Na plus itu adalah C. Berarti K kali Na plus ini adalah C. Nah, R-nya ini adalah QO. Ya. R ini kan konstan Bapak Ibu. Ya kan? QO ini kan juga konstan. Ini juga konstan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat persamaan ini dan persamaan itu mirip. Ya, nah, proses ion exchange sendiri itu juga nggak hanya digunakan untuk menghilangkan kesadahan Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang untuk menghilangkan logam dari dalam air. Ya, kadang-kadang kita mau remove logam berat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita juga pakai yang namanya proses pertukaran ion atau ion exchange. Ya. Jadi contohnya nih ya, ini ada stream yang mengandung CuSO4 dan H2SO4 yang dilute banget. Nah, kita mau remove metalnya, kita mau remove Cu-nya dari larutan yang mengandung CuSO4 dan H2SO4 yang encer. Nah, dia menggunakan yang namanya resin yang asam. Jadi ya, Bapak Ibu, ini digunakan yang asam contohnya di sini. Ya. Nah, Cu ya, jadi kan di dalam stream ini kan mengandung CuSO4 dan H2SO4. Ya kan yang mau kita remove kan Cu. Nah, berarti reaksinya itu seperti ini Bapak Ibu. Cu itu 2+ gitu ya. Nah, dengan resin yang mengandung hidrogen ion gitu ya. Nah, berarti kalau Cu2+ dia harus ditukar dengan 2 ion hidrogen. Ya, 2 ion H+. Gitu supaya elektroneutrality-nya terjaga. Ya, sehingga makanya Cu-nya nempel ke solid ya. Kemudian H+-nya lepas dalam larutan. Gitu, baik. Ya, jadi untuk removal Cu dari dalam larutan reaksinya seperti ini. Di Cu2+-nya nempel ke R menjadi seperti ini, kemudian H+-nya lepas. Gitu. Nah, untuk regenerasi untuk regenerasi dari proses ini, ya resin ini dikontakkan dengan larutan H2SO4 pekat, Bapak Ibu. Kalau H2SO4 pekat masuk, berarti H+ kan Bapak Ibu. Dia terdisosiasi menjadi H+ dan SO4- kan ya. Nah, karena konsentrasi H+-nya ini kesetimbangan ya Bapak Ibu ya. Karena konsentrasi H+-nya itu naik, maka reaksinya itu akan bergeser ke kiri. Ya. Ya, jadi kalau proses penyerapannya, atau proses ion exchange-nya, seperti ini, Bapak Ibu. Cu menempel dengan R, menjadi CuR2, dan resinnya melepaskan 2H. Dan tetapi pada saat resin ini udah jenuh dengan CO, ya, udah jenuh dengan Cu, terus kemudian mau diregenerasi lagi, maka yang dilakukan adalah mengalirkan H2SO4. Karena H2SO4 di dalam larutan dia akan terdisosiasi menjadi H+ dan SO4-. Nah, dengan menjadi H+ dan SO4 2-, maka konsentrasi H+ ini itu akan naik.
Begitu konsentrasi ini naik, reaksi itu akan bergeser kembali ke kiri. Sehingga Cu akan lepas dari resin, ya, dan bisa dipulihkan, gitu ya. Dan akhirnya solidnya juga bisa dipulihkan, ya, bisa digunakan kembali untuk menyerap copper atau Cu gitu. Gitu. Ya. Nah, oke. Nah, saya sempat cerita ke Bapak Ibu ya bahwa sebenarnya adsorbat dan adsorben itu cocok-cocokan Bapak Ibu. Ya, ada kadangkala itu ya ada adsorben yang cocoknya sama si A, tapi nggak cocok sama si B. Tapi sebaliknya ada adsorben juga yang cocoknya sama si B, nggak cocok sama si A. Nah, itu di ion exchange process itu juga ada seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, dilihat dari mana kecocokannya? Dilihat dari koefisien selektivitas. Ya, koefisien selektivitas. Ya. Nah, di mana koefisien selektivitas untuk menggantikan ion A dan B ini supaya bisa bertukar. Nah, itu kita menggunakan yang namanya koefisien apa ya, Ka, B gitu. Ya. Di selectivity coefficient dari suatu adsorben ya itu dapat dilihat ya dari rumus ini Bapak Ibu. Ya. Jadi misal nih Bapak Ibu ya. Misal nih si resin ya. Si resin ini kan awalnya untuk saya ambil contoh ini nih ya. Resin ini kan awalnya saya lihat persamaan 9 ya Bapak Ibu yang ini ya. Ya, yang ini. Nah, kita punya A dan B Bapak Ibu ya. Jadi awalnya resin ini itu ngikatnya B, ngikat si B. Ya kan? Nah, kalau ternyata selektivitas koefisiennya si A ini itu lebih rendah Bapak Ibu, maka si A ini nggak akan bisa bertukar dengan si B. Ya, lah si resinnya itu lebih cocok sama si B kok. Masuk dia mau disuruh tukar sama untuk berpasangan dengan A, nggak mau. Kayak gitu. Kalaupun mau, mungkin sebagian kecil aja yang bertukar dengan si B. Gitu ya. Ya, sebagian besarnya tetap mengikat si B. Ya, sebagian kecilnya aja yang bertukar B dengan A. Kayak gitu. Ya. Nah, tapi kalau ternyata oh selektivitasnya si A itu lebih besar loh daripada si B, maka pada saat A masuk bersentuhan dengan si resin ini langsung cocok mereka. Ya, mereka akan langsung bisa menggeser si B. Ya, sehingga B-nya yang terlepas. Ya, cuma seperti saya bilang tidak ada yang ideal Bapak Ibu. Sehingga nanti pada saat keseimbangan sebenarnya resin ini masih tetap akan mengikat A dan B, akan tetapi jumlahnya itu tergantung daripada koefisien selektivitas dari kedua komponen tersebut. Ya. Nah, oke. Kesetimbangan dari A dan B, ya. Nah, itu dapat didefinisikan sebagai koefisien selektivitasnya si A dibagi koefisien selektivitasnya si B. Ya. Jadi koefisien selektivitas kesetimbangan antara A dan B atau Ka, B. Ya, jadi itu koefisien selektivitas dari A dan B. Ya, saat setimbang. Ya, itu akan sama dengan koefisien selektivitasnya si A terhadap adsorben tersebut dibagi koefisien selektivitasnya si B pada adsorben tersebut. Ya. Jadi nanti kalau nilainya lebih dari 1, Bapak Ibu, maka A ini lebih cocok sama adsorben bila dibandingkan dengan B. Kalau ternyata nilai Ka, B ini lebih kecil daripada 1, maka B ini yang lebih cocok daripada si A terhadap si adsorbennya. Ya, jadi Ka, B ini adalah koefisien selektivitas dari A dan B saat setimbang. Di koefisien atau kalau saya bisa bilang itu koefisien kesetimbangan antara si A dan B. Ya. Nah, dapat didefinisikan sebagai Ka per Kb, ya, atau koefisien selektivitasnya si A dibagi koefisien selektivitasnya si B terhadap adsorben itu. Gitu. Nah, beberapa eh, koefisien selektivitas ya dari beberapa ion ya terhadap resin polistiren
ya, yang bercross-linking dengan 8% DVB itu dapat dilihat di tabel 1. Itu. Ya, jadi ini kita punya adsorbennya itu polystyrene, ya, resin polistirena yang bercross-linking dengan 8% divinyl benzen, ya, Bapak Ibu. Jadi ini resinnya adalah polystyrene yang bercross-linking dengan 8% DVB. Itu adsorbennya, ya. Nah, beberapa koefisien selektivitas, ya, dari beberapa ion terhadap kation ini dapat dilihat di tabel ini. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat ya, dia relatif kepada Cl. Jadi makanya Cl nilainya 1 kalau untuk anion. Nah, kalau untuk kation yang dijadikan base itu adalah Li+. Makanya Li-nya nilainya 1. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, oh iodida itu 8,7. Ya, Cl itu 1. Ya, jadi kalau misal nantinya ion iodida dan ion klorida sama-sama masuk ke dalam kolom adsorber, ya, atau kolom ion exchange yang mengandung material polistirena dengan DVB ini, itu yang lebih gampang berikatan sama si polistirena dan DVB ini iodida. Cl mungkin bisa ya nempel, tapi sedikit porsinya. Ya, iodida ini yang banyak banget porsinya. Ya, kenapa? Karena dia memiliki koefisien selektivitas yang lebih tinggi. Ya, kan tetapi kalau misalnya klorida sama asetat, maka yang bisa lebih menempel ke resin polistirena DVB ini itu adalah klorida. Asetat susah banget nempelnya, susah banget bertukarnya. Ya, kenapa? Ya karena nilai selektivitasnya lebih. Ya. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu ya. Jadi kita pakai resinnya polistirena DVB. Nah, terus kemudian kita itu mau menukar ion K+ ya dengan ion H+. Ya, jadi kita masih pakai apa namanya resinnya resin ini polystyrene DVB. Nah, tapi dia di apa namanya sudah memiliki atau dia sifatnya asam, jadi H+. Jadi apa itu namanya? Surface modification-nya itu dengan asam, Bapak Ibu. Jadi polystyrene DVB ini itu dimodif dulu dengan asam sehingga dia mengandung yang namanya H+. Nah, ternyata saya mau remove logam kalium dari dalam air saya. Jadi saya mau remove logam kalium dari dalam air saya, mau saya tukar dengan ion H+ yang ada di permukaan resin polistirena DVB. Nah, otomatis kan ion yang bertukar adalah K+ dengan H+. Ya kan? Nah, sehingga jadinya seperti ini ion K+ yang ada di solution ditukar dengan ion H+ yang menempel di resin. Ya. Nah, menjadi Kr plus H+ yang terlepas. Nah, kalau saya lihat dari nilai, nah ini tuh saya mau tahu KAB-nya. Jadi koefisien selektivitas dari A dan B saat setimbang itu ya apa sih nilainya? Lebih dari 1 atau kurang dari 1? Kalau lebih dari 1, berarti aku memang lebih cocok sama adsorbennya dibanding B. Tapi kalau kurang dari 1, berarti B-nya yang lebih cocok dibandingkan A. Nah, saya coba nih K+ terhadap polystyrene. Ya, Bapak Ibu ya. K+ terhadap polystyrene 2,9. H+ ya terhadap polystyrene 1,27. Kalau saya bagikan 2,9 bagi 1,27 jadi 2,28. Oh, berarti si K+ ini lebih mudah menempel terhadap resin polistirena DVB bila dibandingkan dengan H. Ya. Sehingga nanti mungkin saat setimbang, ya resin yang mengikat K itu akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan resin yang mengikat H. Begitu. Ya. Oke, sampai sini dulu apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa langsung ya chat ke saya ya secara privat ataupun lewat grup. Mohon maaf saya istirahat untuk minum dulu sebentar Bapak Ibu.
Hmm. Nah, oke, mungkin saya kembali ke slide sebelumnya dulu sebentar, Bapak. Ya, jadi kita punya reaksi ini, Bapak Ibu ya. Saya mungkin tulis saja di slide berikutnya supaya kita gampang membayangkannya. Jadi tadi reaksi yang 9, ya, Bapak Ibu ya. Untuk reaksi 9 itu kan K plus ditambah HR, ya, menjadi KR ditambah X. Begini. Gitu. Nah, oke. Nah, ini kan solution ya, Bapak Ibu ya. Ini yang di solution, ini yang di solid. Ya, ini juga solid, ini yang di solution. Gitu. Ya. Nah, pada saat kita menghitung apa ya, konten suatu ion di dalam larutan, itu kita biasanya menggunakan yang namanya C atau konsentrasi. Nah, Bapak Ibu. Pada saat kita menyebutkan konten suatu bahan di dalam suatu solid, kita ngomongnya bukan konsentrasi, Bapak Ibu. Kita ngomongnya adalah kapasitas. Ya. Nah, ini konsentrasi ini untuk yang di dalam solution, kapasitas ini untuk yang di dalam solid. Ya, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, oke. Nah, kalau Bapak Ibu lihat KA dan KB itu kan sebenarnya kan definisinya KA per KB gitu ya. Tapi ini sebenarnya konsentrasi kesetimbangan dari A dan B, ya kan? Koefisien selektivitas ya dari A dan B saat setimbang, Bapak Ibu, saat setimbang. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, rumus yang di 2 slide sebelumnya ini, koefisien kesetimbangan itu adalah konsentrasi atau konten di sebelah kanan dibagi dengan konten di sebelah kiri. Ya, jadi ini kan sebenarnya adalah koef selektivitas ya, A dan B ya saat setimbang ya, saat setimbang. Ya, jadi sebenarnya itu sama seperti koefisien kesetimbangan. Jadi sama dengan KA per KB sama dengan konsentrasi sebelah kanan dibagi konsentrasi sebelah kiri seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Ya. Jadi CB, ini kan CB, ya kan berarti CH plus, ya karena di dalam solution H plusnya, kali QAR, ya kali QKR ini, ya yang ini Bapak Ibu, ya karena di dalam solid, ya kalau kita ngomong konten suatu bahan dalam solid itu kita ngomongnya kapasitas atau bit. Kalau kita ngomong konten suatu bahan di dalam larutan kita ngomongnya konsentrasi atau C, ya makanya dibedakan. Jadi CH plus karena dia di dalam solution, QKR karena di dalam solid. Dibagi dengan yang sebelah kiri, CK plus karena dia di dalam solution, dan QHR karena di dalam solid. Ya. Nah, Bapak Ibu, ya, C dan Q ini itu adalah ekivalen. Ekivalen. Ya, bukan milimol atau mol atau miligram atau gram, bukan, tapi ekivalen. Jadi mohon kimianya yang Bapak Ibu dulu pernah pelajari ya, mungkin saat D3 itu mohon di-refresh kembali. Ya, di mana ekivalen itu adalah mol dikalikan valensi. Bapak Ibu ya, mol dikalikan valensi. Ya, jadi kalau K plus valensinya 1, H plus valensinya 1, Cu 2 plus valensinya 2. Ya, berarti kalau kita punya, saya punya 1 mol Cu2 plus, berarti ekivalennya adalah 1 kali 2. Berarti 2 ekivalen. Gitu, Bapak Ibu. Ya. Oke, nah ini adalah sifat Bapak Ibu ya. Ini adalah sifat dari proses ion exchange. Ya,
di mana total concentration C, ya, jadi C ini, itu adalah konsentrasi A ditambah konsentrasi B. Jadi kalau di sistem yang ini, di sistem yang apa namanya, yang saya gambarkan tadi, ini Bapak Ibu yang ini, yang saya kasih panah-panah sekarang, di sistem reaksi ini, berarti C di dalam larutan secara total itu adalah konsentrasi K plus ditambah konsentrasi H plus. Itu ya. Dan dia akan konstan sepanjang proses ion exchange. Ya. Kenapa? Ya karena dia harus menjaga ke electroneutrality-nya. Nah, itu sesuai untuk Q, untuk kapasitas. Total kapasitas dari resin itu akan sama dengan ya kapasitas KR ditambah kapasitas resin terhadap HL. Gitu. Ya, jadi yang ini. Dan itu akan konstan sepanjang perjalanan proses exchange. Nah, oke. Nah, yang ini enak Bapak Ibu ya. Yang ini kan enak tuh. Karena semuanya koefisiennya kan satu tuh. 1 K plus. Plus 1 HR. Jadi 1 KR plus 1 H plus. Ya. Sama. Kiri kanan netral. Ya. Sama-sama plus 1. Dalam arti kiri plus 1, kanan plus 1. Jadi imbang gitu ya. Balance. Terus kemudian apa namanya, koefisien dari KH dan R-nya juga sama-sama 1. Itu enak. Nah, kalau case-nya itu seperti yang tadi di slide sebelumnya, saya akan scroll ke belakang. Nah, kalau case-nya itu kita pakai ini, Bapak Ibu. Yang 28.4/7. CU plus 2HR. Nah, kalau kasusnya gini, CU ini kan 2 plus. Ya, plus 2HR. So, menjadi CU R2 plus 2H plus. Ya. 2H plus sama 2 plus itu sama. Berarti muatannya sudah setimbang, sudah balance. CU-nya 1, R-nya 2, H-nya juga 2. Ini koefisiennya udah pas, Bapak Ibu. Nah, kalau seperti ini, gimana saya menghitung koefisien kesetimbangan dari A dan B? Kalau ini kan enak tuh. CH plus kali QKR bagi CK plus kali QHR. Nah, kalau ini gimana? Nah, kalau ini kita harus ngikutin koefisiennya juga, Bapak Ibu. Ya, berarti kan ini larutan, ini solution, ini solid, ini solid, ini solution. Berarti yang ini tuh nanti Q, yang ini C. Ya. Nah, kanan bagi kiri. Ya. Nah, ingat Bapak Ibu ya, berarti kanan ini berarti CH plus pangkat 2. Pangkat 2-nya dari efisiennya. Pangkat 2. Ini. Sama kali Q CUR2. Nih. Ya, dibagi kiri toh. Bagi kiri berarti CCU2 plus. Nah, ini. Ya, dikali QHR pangkat 2. Ini seperti itu. Ya, jadi makanya dia jadi seperti ini samaan. Ya. Jadi jangan lupakan bahwa koefisien ini itu nantinya akan menjadi pangkat Bapak Ibu di perhitungan kesetimbangan. Ya. Dan wajib diingat konsentrasi dan Q di sini ya itu satuannya adalah ekivalen per liter. Ya, bukan mol per liter, milimol per liter ya atau miligram atau gram per liter, enggak, ekivalen per liter. Jadi jangan lupa nanti dikali valensi Bapak Ibu kalau ke ion exchange proses. Kalau ke absorpsi nggak apa-apa. Ya, tapi kalau ke ion exchange harus dikalikan dengan valensi. Oke. Nah, sekarang kita punya contoh soal. Ya, kita punya contoh soal. Nah, kita punya aliran limbah asam yang mengandung CU di dalam solution tersebut. Terus kemudian mau di CU-nya ini mau dieliminasi dengan menggunakan resin
kation yang strong acid. Berarti nanti itu HR, Bapak Ibu ya, HR. Kalau strong acid berarti H, ada H-nya gitu ya. Kalau strong base cation resin, gitu ya, strong base anion resin berarti OH, ada OH-nya gitu ya. Terus kemudian kationnya itu Cu2+ Bapak Ibu ya. Karena copper kan Cu2+ ya, nggak ada Cu+ ya. Nah, Cu2+ ini dia akan mendorong si H ini. Jadi nanti Cu2+ ini nanti akan berikatan sama si resin sehingga H-nya yang terlepas dari resin. Ya, sehingga H plusnya ini nanti yang terikut dalam larutan. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya, nah, resin yang dipakai itu sama seperti yang ada di tabel 28.4.1. Ya, berarti nanti kita bisa pakai nilai K ini Bapak Ibu. Kita bisa pakai nilai K ini ya dari sini nilainya. Nah, kemudian total resin capacity, jadi Q ya, Q total ya itu sama dengan 1,9 ekivalen per liter bed volume ya. Nah, kemudian ya total konsentrasi juga diketahui ya. Jadi total Q sama total C diketahui. Kalau total Q 1,9 ekivalen per liter, kalau C 0,1 N atau 0,1 ekivalen per liter. Ya, nah kita diminta untuk mengkalkulasi ya total ekivalen ya dari si Cu2+ ya dalam resin. Oh, berarti yang dicari adalah QCuR2 itu yang dicari ya kan dalam resin ya kan total ekivalen Cu2+ dalam resin. Berarti Cu2+ dalam resin itu CuR2 ini yang dicari ya pada saat konsentrasi Cu dalam solution itu adalah 0,02 M atau 0,04 M gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini Cu2+ 0,02 M N. Oke. Nah, kemudian ya, kita punya tahu nih C sekian. Ya, itu sebenarnya sama seperti konsentrasinya Cu2+ plus konsentrasinya si H+. Ya kan? Nah, sementara Q itu sama dengan 1,9 ekivalen per liter, itu sama dengan Q-nya AR plus Q-nya BR. Kan kayak gitu ya. Q-nya A dalam resin dan Q-nya B dalam resin. Ya, nah, kita tulis dulu reaksinya nih, Bapak Ibu ya. Cu2+ dalam solution. Ya kan? Mau mendisplace strong acid cation resin. Jadi resin yang ada strong acid. Gitu ya. Nah, dia mendorong gitu ya. Jadi CuR2 plus 2H. Kita lihat dulu sisi kanan kirinya. Oke, muatannya pas ya. 2+, Cu-nya 1, H-nya 2, R-nya 2. Pas. Ya, nah berarti ini kita tulis nih solution, solid solution. Ya. Oke. Nah, kita lihat nih, kita sandingkan ya. A plus 2Bl jadi AR2 plus 2B. Berarti A-nya Cu, B-nya adalah H. Oke, sekarang kita cek. Ya, kita cek KAB-nya dulu. Atau koefisien selectivity dari A dan B pada kondisi setimbang. Nah, KA berarti kan K-nya si Cu2+. Kita lihat dari tabel 28.4.1. Ya, K-nya si Cu2+ itu 3,85. KB berarti K-nya si H. Jadi kita lihat juga di tabel yang sama 1,27. Ya, saya coba scroll ke atas dulu Bapak Ibu ya. Nah, ini. K-nya si Cu2+ 3,85, K-nya si H plus 1,27. Ya. Benar ya, berarti sudah benar. Sehingga KAB, saya bisa menghitung dengan cara membagikan KA dengan B. Sehingga 3,03. Oh, berarti harusnya secara teori,
Ya, si Cu ini lebih cocok sama si polystyrene resin bila dibandingkan dengan si H. Ya, tapi memang dia lebih bisa berikatan dengan resinnya bila dibandingkan dengan H. Tapi akan kita buktikan nanti di belakang. Oke ya. Nah, KAB-nya adalah segini saat setimbang. Nah, KAB ini sendiri kan sebenarnya juga sama dengan ya konsentrasi dek kanan, konsentrasi komponen kanan dibagi konsentrasi komponen yang di kiri. Ya kan, di konsentrasi komponen kanan dibagi konsentrasi komponen kiri. Gitu ya. Nah, jadi saya bisa tulis seperti ini kan, Bapak Ibu. Dalam solution tuh C. Jadi CH plus pangkat 2 dikalikan Q CUR kuat CUR 2 pangkat 1 ya kan dibagi dengan konsentrasi yang kiri dari yang sini. Dalam solution berarti C. C CU2 plus pangkat 1 dikali Q HR pangkat 2. Nah, oke, saya tahu KAB-nya, tapi saya masih tidak tahu ini semua. Ya. Yang mau saya cari itu ini. Kalau saya mau cari ini, berarti saya harus tahu nilai 3 ini. Ya, plus ini. Tapi kalau ini kan saya sudah jelas ketahuan ini nilainya. Ya, jadi saya perlu cari yang 2 ini. 3 ini. Ya. Nah, sekarang saya akan scroll lagi. Nah, C itu kan 0,1 ekivalen. Betul ya, Bapak Ibu ya. 0,1 ekivalen. Ekivalen satuannya. Ya. Nah, saya mungkin akan tulis ya. C itu kan adalah C CU2 plus plus CH plus. Ya kan? Nah, ini kan 2 plus nih. Jadi nanti saya akan ini ya, saya akan apa namanya menggunakan pokoknya yang ekivalen, pokoknya intinya yang ekivalen. Ini harus ekivalen satuan. Ya, nah kalau Bapak Ibu lihat dari soal tadi, ya C ini kan 0,1 ekivalen per liter, ya atau 0,1 N. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu akan sama dengan CCU2 plus. Nah CCU2 plus dalam larutan sudah diketahui 0,04 N. Ya kan atau 0,02 M. Nah, ini kan kalau dikali dengan 2 plus kali 2 jadi ini, Bapak Ibu. Ya, makanya kenapa loh, Miss ini, loh Bu, ini kok M sama N-nya kok beda? Ini 0,02, ini 0,04 N. Kenapa? Karena CU2. Begitu saya mengalihkan konsentrasi dalam bentuk molar, saya kalikan valensi, maka dia akan menjadi 0,04 N atau 0,04 ekivalen per liter. Nah, karena total C di sini itu dalam bentuk ekivalen per liter, maka saya juga harus menggunakan semua ini dalam ekivalen per liter satuan dari dua ini. Ya, sehingga saya akan pakai yang 0,04 N plus C H. Nah, saya sudah tahu C total, saya tahu CCU2 plus, maka saya akan tahu CH. Ya, 0,1 minus 0,04. 0,06 N. Ya. Oke, nah saya sekarang akan scroll lagi ke atas. Saya sudah tahu CH plus, saya sudah tahu CCU2 plus. Berarti yang saya perlu tahu adalah QHR. Oke. Ya. Oke. Jadi saya hanya perlu tahu QHR. Nah, gimana cara saya nyari QHR? Ya. Nah, kita tahu nih Bapak Ibu ya bahwa Q total itu adalah 1,9 ekivalen per liter. Sama seperti tadi yang C. Berarti Q ini adalah Q-nya si CUR2 ditambah Q-nya HR. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah,
Oke. Nah, kemudian ya di sini ya kenapa kok dikali 2 Bapak Ibu ya? Ya ini harus dikali 2. Kenapa? Karena di sini ya valensi dari Cu itu adalah 12. Valensi dari H itu adalah ya, Bapak Ibu. Sehingga ya ini harus dikalikan valensinya Q-nya ya, dikalikan 2 ya. Kalau Bapak Ibu juga loh, saya bingung nih kalau saya mau pakai yang valensi, maka Bapak Ibu bisa lihat dari sini. Jumlah R yang terikat kepada Cu ini ada 2, makanya dia dikali 2. Jumlah R yang terikat pada H adalah 1, makanya dia dikali 1. Gitu. Nah, ini bisa dilihat dari ion Cu-nya, bisa dilihat dari resinnya. Ya. Nah, sehingga ya saya ini nih ya mendapatkan bahwa 1,9 ya itu sama dengan sama dengan ini ya, kesamaan ini. Ya. Oh, ternyata ada hubungan antara Q total dengan QCUR2 dan QHR. Ya. QHR nggak diketahui di soal sama sekali, QCUR2 juga malah yang ditanyakan. Ya, nah, oleh karena itu ya dilakukan sama Gian Koplis yang namanya substitusi Bapak Ibu. Ya. Jadi dia mensubstitusi nilai QCUR2, ini kan QCUR2 ya, kan persamaan ini. Ya, sehingga kalau saya mau susun nih ya, QCUR2 itu akan sama dengan ya 1,9 minus. Jadi kan pindah ke sini nih luasnya. QHR ke sini kan 2, berarti dibagi 2. Dibagi ya, makanya dia jadi 1,9 per 2 minus QHR per 2. Ya, QCUR2. Yang QHR tetap QHR pangkat 2. Ya. Nah, dari sini kita kali silang dan lain sebagainya, jadilah persamaan kuadrat. Baik. Dari persamaan kuadrat, kita kan akan bisa mendapatkan QHR 12 ya Bapak Ibu ya. Yang pakai rumus minus B plus A, minus minus B plus minus ini Bapak Ibu. Minus B plus minus, minus B plus minus B kuadrat minus 4AC per 2A. Ya, yang rumus ini Bapak Ibu. Dari sini kita akan mendapatkan satu nilai yang masuk akal, satu nilai pasti tidak masuk. Ya, nah kita tentu aja ambil yang masuk akal lah ya Bapak Ibu ya. Nah, ternyata ditemukan bahwa QHR-nya itu sekian dengan menggunakan rumus ini. Ya, 0,2. Ya, dengan saya tahu 0,2, maka saya bisa tinggal masukkan itu ke sini. 0,2. Maka saya akan mendapatkan bahwa nilai QCUR2-nya 0,838 ya. Nah, ya yang ada di dalam resin ya, yang ada di dalam resin ya Bapak Ibu itu kan 2 kali QCUR2. Kenapa saya bilang? Karena valensinya 2. Apa? Karena dia mengikat 2R. Ya, satu ion Cu mengikat 2R. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sehingga dia harus dikali 2 Bapak Ibu. Jumlah Cu-nya. Ya. Nah, sehingga kita dapatkan 1,677. Ya. Nah, tadi kan total Q-nya itu 1,9. Porsinya si QCUR2 ini 1,677. Berarti kalau Bapak Ibu lihat, ya itu sebenarnya berapa persen Bapak Ibu ya? Coba saya hitung ya. 1,677 dibagi 1,9. Nah, ternyata dia itu mengisi 88,3% dari resin. Ya, sisa 11,7%-nya itu ngikat H. Yang ini CuR2. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu bisa lihat, ternyata memang ya Cu ini memiliki afinitas yang jauh lebih baik daripada hidrogen terhadap resin. Ya, makanya kenapa tadi saya bilang di sini ya, oh KAB-nya itu lebih dari 1. Itu artinya A lebih cocok sama si adsorben dan dominan B.
Ya, dan itu terbuktikan dari sini. Memang A atau Cu itu berikatan lebih banyak dengan resin dibandingkan dengan hidrogen berikatan. Gitu. Oke, nah, oke, kita masuk ke bagian yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi beberapa quick rule of thumbs ya dari proses ion exchange ya itu untuk kolom ion exchange skala laboratorium ya diameter dari kolomnya itu should be at least ya paling tidak 2,5 cm ya dan 30 cm panjangnya. Jadi untuk skala laboratorium untuk ion exchange itu paling tidak paling kecil diameternya 2,5, panjangnya 30 cm. Ya. Nah, kemudian untuk skala industri ya, commercial liquid flow rate, jadi laju alir komersial dari liquid yang masuk ya, itu bisa dari 1 sampai 12 galon per menit per feet square ya, atau dengan velocity 0,041 sampai 0,049 meter per menit gitu ya. Akan tetapi biasanya ini kan range-nya gede banget tuh Bapak Ibu ya, 1 sampai 12 GPM per feet kuadrat. Nah, tapi biasanya yang paling umum digunakan itu adalah 6 sampai 8 GPM per feet kuadrat ya. Oke. Jadi ini rule of thumb-nya, tapi yang biasanya dipakai itu range-nya biasanya lebih kecil ya. Kayak gitu. Nah, kalau tadi laboratorium kalem itu panjangnya 30 cm, kalau komersial kalem itu biasanya 1 sampai 3 meter tingginya. Nah, jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu punya di bawah 1 meter atau di atas 3 meter itu biasanya malah tidak efektif. Ya. Dan Bapak Ibu juga perlu ingat ya bahwa karena ya resin gel itu bisa swelling. Karena dia polimer, Bapak Ibu ya. Dia polimer, jadi kayak polistirena, ya, polipropilen dan lain sebagainya itu resin ya Bapak Ibu ya. Dia bisa swelling. Ya. Nah, karena itu biasanya di dalam kolom ion exchange itu biasanya akan ada ruang kosong ya sebesar 50% ya, atau kadang-kadang dibuka malahan ya, malah dibuka ya, supaya apa? Supaya pada waktu bednya, pada waktu adsorbennya ini itu expand karena swelling ya, dia masih bisa nggak tumpah-tumpah keluar ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bayangin ya, kolom adsorbennya itu fix gitu ya Pak Ibu ya, pas banget gitu ya. Terus kemudian nggak ada ruang kosongnya, pada saat dia expand, otomatis adsorben itu akan keluar dari kolom. Dan itu tidak kita inginkan, karena biasanya dikasih ruang kosong supaya kalaupun expand dia nggak sampai tumpah keluar, nggak sampai keluar, gitu ya. Nah ini resin gel itu bisa swelling hingga 20% ya. Terus kemudian particle size dari resinnya biasanya segini, 0,2 mm sampai 1 mm. Kemudian moisture content dari resinnya itu 50-70% ya. Terus kemudian ini adalah kapasitas pertukarannya untuk strong acid atau strong base ya. Itu 3 sampai 5 mili ekivalen per gram dari dry resin atau lebih kecil kalau untuk wet resin. 1 sampai 2 mili ekivalen per mili dari wet resin. Nah, ya. Nah, untuk regenerasi ya dari proses ion exchange ini biasanya regenerasinya itu nggak terlalu cepat Bapak Ibu. Jadi regenerasinya itu butuh waktu yang agak lama. Ya, dengan range 0,5 sampai 5 bed volume per jam. Ya. Jadi untuk nyelesain mungkin satu bed itu mungkin bisa lebih dari 1 jam ya Bapak Ibu, 2-3 jam gitu ya. Nah, kenapa? Ya, supaya kita bisa membersihkan resin itu ya sebanyak-banyaknya, tapi dengan larutan green atau dengan larutan regeneran yang sesedikitnya, ya, gitu, sesedikit mungkin. Gitu. Ya, kalau misal Bapak Ibu bisa bayangkan ya, regenerasi flow rate-nya tinggi banget gitu ya. Kita kasih
tadi misal kayak yang water softening gitu ya Pak, contohnya ya. Kita kasih larutan blendnya tuh lewat dengan cepat. Ya Pak Ibu ya. Mungkin bisa lebih cepat resin itu pulih. Tapi jumlah larutan NaCl yang dipakai lebih banyak. Ya. Nah, itu tidak diinginkan karena boros, Bapak Ibu. Ya, jadi biasanya emang dibuat low, dibuat rendah supaya absorbennya pulih dengan menggunakan larutan legmelan yang sesedikit mungkin. Ya. Nah, terus kemudian ya typical pressure drop dari bednya ion exchange ini sebesar 0,6 sampai 0,9 psi per feet height. Ya, untuk flow rate dari 6 sampai 8 ya sesuai dengan commercial liquid flow rate ya. Loh, kenapa kok nggak boleh lebih? Ya, oke. Nggak boleh lebih karena gel resin partikel ini tuh kan tipikalnya itu nggak bener-bener apa namanya, kalau tadi saya sempat bilang ya, resin gel tuh bisa swelling. Berarti bentuknya bisa berubah. Beda sama karbon aktif ya atau sama silika gitu ya Bapak Ibu ya, solid silika. Dia nggak swelling Bapak Ibu. Ya, jadi bentuknya tetap. Ya, tapi kalau resin dia bentuknya itu bisa deform, ya bisa rusak bentuknya. Jadi kalau kita kasih excessive pressure drop, nah itu bentuknya bisa berubah dan itu nantinya akan mengganggu efisiensi dan efektivitas dari kolom ion exchange kita. Ya, karena kalau bentuknya itu nanti tidak teratur Bapak Ibu, maka luas permukaan kontaknya antara adsorben dengan adsorban itu jadi adsorben dengan adsorban itu nanti jadi tidak bisa terukur dan terganggu ya. Nah, terus kemudian yang membedakan juga nih antara absorpsi dengan ion exchange itu adalah proses regenerasinya ya. Jadi kalau di ion exchange ini lebih riweh ya, lebih ribet Bapak Ibu, lebih panjang prosesnya ya. Jadi yang pertama itu ya, jadi ini proses exhaustion. Jadi resin dikasih feed water gitu ya. Terus kemudian pada saat lama kelamaan si resinnya tuh akan jenuh Bapak Ibu ya. Jadi awalnya itu kuningnya atau freshnya banyak gitu ya. Semakin lama yang fresh atau yang regenerated tuh semakin kecil ya. Yang banyak itu adalah exhausted resin atau resin yang jenuh kayak gitu ya. Sehingga akhirnya pada saat akhir proses ya biasanya bed voids-nya itu diisi oleh feed solution. Ya, jadi resinnya jenuh, terus kemudian bed voids-nya diisi oleh feed solution. Ya. Nah, kemudian untuk regenerasi pertama, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kita biasanya kasih namanya backwash. Ya, backwash itu bisa pakai air, bisa pakai langsung dengan larutan regeneran. Jadi kalau yang tadi water softening bisa langsung pakai NaCl, bisa juga pakai air dulu. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk untuk mengeluarkan semua kotoran-kotoran yang ada di dalam resin bed, ya, gitu. Ya. Dan mungkin sebagian eh, ion, ya, sebagian ion yang kita sudah serap, ya. Karena dengan counter current gini, itu memang akan efektivitasnya akan lebih tinggi, ya, untuk apa namanya removal dari ion itu tersebut, ya. Nah, setelah itu maka dimasukkanlah press regeneran lagi. Jadi ini tahap kedua, regenerasi tahap kedua. Ya, oke, regenerasi tahap tahap kedua. Ya, untuk benar-benar memastikan bahwa seluruh resin itu sudah pulih ya dan bisa digunakan lagi untuk siklus selanjutnya. Ya. Dan yang keempat itu kita mencuci Bapak Ibu. Ya, jadi mencuci ya untuk menghilangkan sisa-sisa regeneran. Ya, menghilangkan sisa-sisa regeneran. Oke, ya. Nah, oke. Terus kemudian saya akan masuk ke buku Giancoplis, Bapak Ibu.
Sebentar Bapak Ibu. Oke. Nah, oke. Nah, untuk ini ya Bapak Ibu ya, profil konsentrasi kurva breakthrough. Ya Bapak Ibu ya, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Karena sebenarnya konsentrasi profil dari breakthrough curve ini yang punyanya ion exchange ini sama persis seperti milik adsorpsi. Jadi kemarin kita sudah belajar tentang kurva breakthrough kan? Kita sudah belajar tentang profil konsentrasi itu sama antara ion exchange dengan adsorpsi yang kemarin kita pelajari. Ya ini sama, kita pasti pakai figure 2831A. Kita masih pakai figure 2831B. Jadi masih sama persis Bapak itu. Jadi saya nggak akan menjelaskan ini lagi. Kemudian untuk kapasitas kolom dan scale up. Itu kan sama juga. Ya, seperti yang kita pelajari seperti adsorpsi kemarin. Jadi masih sama. Caranya masih sama. Jadi kita harus cari TT dulu, pakai integrasi, kemudian cari TU, ya kan Bapak Ibu. Terus kemudian cari HB atau apa namanya ketinggian bed yang dipakai gitu ya. Itu caranya juga sama, masih TU per TT kali HT. TU per TT ini adalah fraksinya. Ya, ini Bapak Ibu fraksi ya. Ini. Ya kan? Nah, HB itu adalah TU per TT kali HT, kemudian HUNB itu 1 minus TU per TT kali HT. Ini sama persis, Bapak. Jadi saya nggak ngajarin lagi. Ya. Terus, ketinggian pack bed total itu adalah HUNB yang tidak terpakai plus yang HB yang terpakai. Gitu. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan melihat soal tuh yang mirip-mirip ya dengan yang sudah pernah kita kerjakan, cuma bedanya nanti hanya di valensi. Kita main-main di valensi itu aja. Ya, Bapak Ibu. Jadi untuk kelas kita sampai sini saja karena sudah terakhir ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk problem ya kita akan bahas di kelas besok ya. Untuk latihan soal kita akan bahas di kelas besok. Oke, sekian saja dari saya hari ini. Sampai jumpa besok lagi. Terima kasih.